Permisi, pemirsa. Saat ini nih, saya sedang ada di Puri Haruming, nuansa Bali. Kita akan tanya-tanya pemiliknya, siapakah gerangan dan bagaimana kok bisa kepikiran konsep seperti ini. Oke, yuk masuk yuk, pemirsa. Permisi. Waduh, sampurasun. Sampai. Nah, ini pemirsa, ternyata ini loh pemiliknya yang ganteng begini kan, masih muda. Iya. Pak Ade, apa kabar? Baik. Saya Rakabe dari Haruming Channel, Pak Ade. Nah, Pak Ade, saya mau tanya, ini pintu gerbangnya kan ada nuansa Bali nih. Iya. Ini awalnya Pak Ade gimana ini konsepnya? Kok bisa tercetus pemikiran ada nuansa Bali padahal ini di Subang ini? Gimana? Tolong diceritakan Pak Ade. Jadi gini ya. Ya. Saya punya konsep budaya Jawa Timur yaitu Majapahit dengan Bali. Ini dulu waktu zamannya Majapahit kan ada yang namanya Gajah Mada, yaitu apa, mempersatukan Nusantara, yaitu Sumpah Palapa. Oh, gitu. Nanti kalau sudah masuk dari Pura Bali ini, Ya. dia akan masuk di konsep Sunda. Oh, Di Pajajaran ini. Iya, seperti ini mungkin ya. Nah, konsepnya seperti ini. Biasa. Terus awal mulanya bagaimana nih Pak Ade kok bisa tiba-tiba punya kepikiran kok ada nuansa Bali seperti ini gitu kan? Terus ingin mempersatukan Nusantara ini, dari mana mungkin Pak Ade bisa belajar sejarah atau gimana? Ya, kebetulan saya senang. Saya memang pelaku wisata ya. Saya senang Ya. di dunia budaya atau Ya. apa. Saya paling senang ya. Saya dulu di Bali juga buat konsep seperti ini, dan sekarang saya tinggal di Subang, maka saya akan buat bagaimana pelaku wisata, pelaku seni budaya akan muncul kembali, dan saya akan buat seperti itu. Luar biasa. Pemirsa, ternyata ini maaf Pak Ade, ini nama aslinya siapa sih? Kebetulan nama saya Dedi Nova. Pak Dedi Nova. Pemirsa, perkenalkan. Ini kan saya tanya lingkungan sekitar nih. Iya. Namanya Pak Abi. Pak Abi kan pasti punya nama asli ya. Berarti nama aslinya Pak Dedi Nova. Nova. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Haruming Channel. Ini lagi di Puri Haruming. Oke, nah ini pemiliknya. Boleh lihat-lihat ke belakang nggak Pak? Boleh, silakan. Yuk pemirsa, ikutin kami. Nah, ini yang suka tanaman siapa nih? Ini kebetulan istri saya senang. Wah. Dia senang taman. Nanti boleh kita hadirkan ibunya nih, pemirsa ya. Iya. Tenang aja, tunggu, jangan penasaran dulu, biarin aja dulu. Nah, wah luar biasa. Ini konsep Sunda ya, Pak Ade? Ya, ini konsep Sunda. Oh, konsep Sunda. Dan ada cepot, ya, Oke. ikon daripada Jawa Barat. Baik. Iya. Pak, ini mulai tahun berapa Pak Ade ke hijrah ke Subang ini, terus bisa mengkonsep seperti ini? Sudah berapa lama Pak di sini, Pak? Saya di sini kurang lebih 5 tahun, tapi saya konsep ini baru 1 tahun. Luar biasa pemirsa, 1 tahun sudah terlahir seperti ini, luar biasa. Terus di pertengahan jalan nih ada kayak yang membantu gitu, yang mendukung, kok bisa seperti ini atau sendiri saja mengalir gitu, Pak? Saya sendiri saja, memang saya senang. Jadi saya buat konsep rumah saya ini untuk seniman, banyak orang lah pokoknya. Tuh, Iya. Jadi, para seniman Subang ke sini, ke rumah Pak Dedi Nova atau alias Pak Abi. Ini luar biasa. Selain memang mengkonsep tempat atau lokasi, beliau juga akan membesarkan seluruh para seniman budaya di Subang dengan tempat seperti ini. Ada yang lain Pak Ade mungkin pemandangannya? Ada. Oh, yuk pemirsa, lihat ke belakang. Nah, ini. Nah, ini salah kok ada satu- gamelan gimana nih ya, Pak Ade? Ini salah satu budayawan kita, yaitu pantun Sunda, namanya Mang Ayi. Oh, pemirsa mungkin masih kenal dengan maestro Raja Pantun ya Pak Ade ya? Ya, pantun. Mang Ai, kok bisa sama Bapak di sini? Iya. Ceritanya gimana itu, Pak? Nah, ceritanya di dalam konflik corona, ya toh, Ya. dia tidak ada yang namanya job, tidak ada yang namanya manggung, ya Betul. toh, semuanya close. Betul. Maka dengan pertemuan saya di Puri Haruming ini, maka saya rekrut dia. Wah, Nah, saya luar ajak biasa. kerjasama. Saya akan kembangkan pantun dia nanti di Puri Haruming ini. Luar biasa pemirsa. Maaf Pak, ini ngomong-ngomong, Bapak sebetulnya aslinya mana ini? Saya asli dari Surabaya, Pak. Surabaya pemirsa. Tapi bisa mencintai dan mau Iya. memelihara budaya-budaya Sunda, luar biasa. Awalnya gimana kok bisa mencintai budaya Sunda ini dan Sunda gimana Pak? Iya. Saya juga bingung ini. Wah. Ya toh,
Kenapa bingung? Ya toh? Saya asli Surabaya, tapi Betul. saya senang budaya Sunda. Nama saya aja Dedi Nova. Ini saya bingung ini. Betul. Apakah saya asli orang Jawa Barat atau bagaimana? Nah, biarkan pemirsa yang menilai ya. Ini orang Surabaya tapi namanya Dedi. Kalau ibu Pak, istri Pak asli mana? Kalau istri saya asli Manado dia. Tuh, Iya. kan sudah bentrok lagi. Surabaya, Manado, Iya. tapi beliau berdua mencintai seni budaya Betul. Sunda. Luar biasa. Nah, Pak, ini Iya. kalau ada gamelan di sini, Pak. Hmm. Ini tiap hari memang suka dimainkan, Pak. Ada Iya. ada pertunjukan gitu? Tiap hari memang saya suruh latihan. Saya suruh latihan maestro kecapi ini mangai untuk apa? Untuk mempelajari. Oh, berarti buka sanggar, Pak, di sini, Pak. Ini sanggar, Pak. pelatihan mungkin. Saya buat sanggar nantinya. Sanggar pelatihan ya, Pak. Iya, ya? sanggar pelatihan nanti. Betul, Nah, betul. Memang sementara ini kita belum mengorbitkan atau mempromosikan. Saya hanya bisa memfasilitasi untuk sementara ini. Luar Bagaimana biasa. pelaku-pelaku budayawan ini Iya. akan muncul di sini. Wah, Dan luar akhirnya akan ngorbit lagi. Betul, luar biasa. Begitu Nah, bukan saya. sejauh ini sudah berapa persen yang betul-betul bisa ke Puri Harumi, Pak, pelaku seni budaya ini? Sudah hampir 50%. Wah, ternyata luar biasa. Otak seorang orang Surabaya asli dan pendampingnya Manado, tapi 50% pelaku seni budaya Subang sudah ke Puri merapat ya, Pak ya? Sudah merapat ya. Wah, terus Saya satukan pikirnya. Wah, iya. Untuk apa? Untuk Sumbang muncul lagi. terus budayanya. tiap hari mungkin Bapak ada musyawarah khusus dengan pelaku seni budaya Subang, mungkin tiap hari ada kegiatan apa diskusi atau apa ngobrol-ngobrol bincang-bincang gitu, Pak? Iya. Ada saya pertemuan sering, gitu? Saya sering ada pertemuan pagi hari ya. Ada lagi rekan kita siang hari. Ya, kita mencoba kolaborasi. Baik, Kita akan ciptakan objek wisata di sini, ya. Kita akan ciptakan objek wisata di sini. Kita juga sebenarnya punya objek wisata religi yang namanya Subang Larang, yang namanya banyak lah di sini sebenarnya harus dihidupkan kembali. Wah, Ya, luar biasa. ini saya punya pemikiran begitu dengan apa kumpulnya rekan-rekan budayawan ya di sini untuk mengapresiasi bagaimana budaya kita ini tidak hilang begitu aja. Baik. Pak, ngomong-ngomong nih, nanti kan sebelum si ibu kita Iya. tampilkan, Siapa? ini dari ibu, dari istri ini mendukung nggak Pak seperti ini, Pak? Awalnya bingung istri saya ini. Bingung pemirsa. Di Waduh, luar Bali biasa. saya membuat konsep seperti ini. Sekarang saya di Subang membuat konsep seperti ini. Memang saya bilang, ya inilah kesenangan saya begini. Saya senang mengumpulkan, ya tahu rekan-rekan seni budaya ya. Budaya. Memang saya begitu. Saya sering menjembatani, Pak. Luar biasa. Bagaimana mereka ini bisa jalan, bisa show kembali. Baik. Pak De, ini tadi di depan sudah. Iya. Saya ingin tahu lebih luas lagi tentang konsep Puri Harumi ini. Ini Iya. di bagian belakang ya, Pak ya? Iya, ini belakang. Oh, di belakang. Nah, kok bisa ada kolam seperti ini? Gimana ceritanya, Pak? Iya. Tolong jelasin. Iya. Pemirsa, ini ada kolam buat. Ada ikannya nggak, Pak, di sini? Banyak ikannya ini. Ikan apa ini? Ikan nila, ikan mas, Oh, banyak di dalam. luar biasa. Ini ya. dalamnya 1,5 meter. Yang mana yang 1 meter, Pak? Nah, yang tengah-tengah ini, Pak. Oh, ini 1,5 ya. Nah, kalau begitu kita duduk sini. Iya. Santai. Nah, Ade, selama membangun ini Puri Harumi Iya. dan Pade sudah mengumpulkan 50% pelaku seni budaya di Subang, ada tanggapan dari pemerintah setempat nggak, Pak? Gimana? Tanggapannya atau dukungan seperti apa, Pak? Kebetulan kemarin ada pemerintah dari seni, yaitu kasih dengan timnya dia silaturahmi ke sini. Dia sangat senang dan sangat antusias gitu, untuk membantu sebenarnya. Tapi sementara ini kan seniman-seniman kita ini kan kemana-mana gitu, carut marut, jadi tidak ada induknya. Nggak ada wadah mungkin ya? Tidak ada wadahnya. Oh. Gitu. Maka saya
tergerak hati saya ini untuk membuat seperti itu. Sebenarnya ini apresiasi ini jalan sendiri sebenarnya. Oh gitu. Tapi mungkin dengan perjalanan waktu ini akhirnya semuanya datang gitu. Baik. Nah, terus tanggapan dari masyarakat sekitar bagaimana nih Pak tentang Puri Haruming ini? Tanggapan dari warga sini, gitu Pak. Untuk warga, dia memang belum tahu. Soalnya kita akan buat grand opening nanti. Grand Ya. opening di Puri Haruming Ya, apa ada sesuatu? di Puri Haruming ya. Ya. Oh. Nah, dengar-dengar katanya nanti di sini ada dusun budaya. Betul. Nah, jadi Pak Ade ini akan membangun dusun budaya dan juga ada terutama batik katanya. Iya. Oh, batik apa tuh Pak Ade? Batik Haruming. Batik Haruming pemirsa. Nah, Buat itu batik. motifnya motif apa nanti batik? Ya, ikon Subang yaitu motif nanas. Nanas, betul. Sesinga. Betul. Terus kemarin saya dapat masukan itu yaitu guci. Nah, guci. Terus padi. Oh, Nah, jadi motifnya beda-beda Pak Ade ya? Beda-beda. Oh, ada nanas, ada guci, ada sisingaan. Iya. Mungkin satu lagi Pak De, bahari kelautan mungkin ya. Oh iya, iya. Itu luar biasa. Saya sudah ke kuping saya santer sekali bahwa di Puri Haruming itu nanti ada apa batik, galeri batik ya. Bahkan mungkin pembatiknya di sini juga membatiknya Pak De ya. Saya akan buat UKM di sini nanti. Wah, Ya kan? luar Saya akan biasa. kembangkan di sini bagaimana masyarakat di sini ini bisa mencintai batik. Nah, Luar biasa. kita akan, saya juga akan mengusahakan bagaimana batik Subang ini masuk ke internasional, yaitu di UNESCO. UNESCO, Nanti hak paten bagaimana- berarti ya, hak Iya, paten ya. nanti bagaimana nanti tamu-tamu luar itu, tamu-tamu asing, nah bisa ke sini. Ya. Pemirsa, ternyata konsepnya luar biasa. Nah, pemirsa, sekarang kita memasuki ruangan dalam ya Pak ya. Iya. Waduh luar biasa. Nanti kita akan bahas tuntas ya, bagaimana sih di dalamnya dan konsepnya seperti apa. Oke, permisi. Enggak. Wah pemirsa, ternyata sang permaisurinya Pak Abi sudah nunggu dengan Iya. waduh santai. Iya. Oke, Iya, Pak, ini Pak. isinya Pak. Iya, Wah, sini, Pak. luar biasa. Permisi Bu. Iya, iya. Gitu. Pemirsa, Silakan, Kang Raka. nih, Iya, silakan. ini suasana dalam pemirsa. Iya. Ternyata ibunya pun nyantai, low profile ya, Iya. tidak mewah-mewahan. Nah inilah para pelaku seni budaya yang luar biasa. Kita bahas ya, kita kupas begitu. Bu, apa kabar Bu? Baik. Waduh, mungkin Ibu bisa sapa dulu Haruming Channel dengan permisi. Permisi. Nah, kan dengan cantiknya, dengan ramahnya ya gitu. Bu, ini kan tadi saya sama Pak Ade sudah saya bahas nih, Ya. gitu kan saya tanya-tanya di luar. Nah, ini konsep ini seperti yang begini Pak Ade bentuk. Dukungan Ibu seperti apa ini? Mendukung atau tidak apa? Sebagai istri pasti mendukung apa yang dikerjakan oleh suami. Dengerin para istri ya, harus mendukung para suami, Iya. ya gitu. Biarpun awalnya bingung. Wah, Selama itu hal bingungnya yang gimana Bu? positif. Kenapa Bu? Kata Pak Ade tadi, saya tanya-tanya, katanya Ibu pernah bingung, sempat bingung dengan konsep Iya. seperti ini. Nah, dia kan orang Manado, Bang. Iya. Manado pemirsa luar biasa. Ini Jawa Timur ya? Saya Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur. Iya. Top. Nah Bu, kata Pak Ade tadi Ibu sempat bingung dengan Pak Ade mendirikan seperti ini, Puri Haruming terus mengumpulkan para pelaku seni budaya di Subang. Nah, tanggapan Ibu bagaimana ini? Apakah nggak riweuh, merasa repot, merasa gimana gitu Bu? Bingungnya pertamanya
karena kita ini bukan asli Subang, Pak. Betul. Iya. Ya. Ya, pertama bukan asli Subang, terus belum lama juga ya tinggal di Subang. Iya. Ya, jadi pas tercetus untuk mendirikan Iya. Padet apa namanya? Puri ya? Puri Puri Haruming Haruming ya? dan Iya. mengumpulkan seniman-seniman di sini. Iya. Saya sempat berpikir bagaimana caranya gitu, Iya, Pak ya. betul. Bagaimana caranya, sedangkan kita ini bukan asli orang Subang, Pak. Iya, Ya, betul. ya, dan tentunya kan pasti membutuhkan banyak pemikiran dari yang memang budayawan yang dan seniman-seniman, misalkan seperti Pak Raka, ya seperti ini ya. Pemirsa, saya disebut loh sebagai seniman. Aduh. Nah, Bu, bocoran aja. Kira-kira Bapak ini nggak bisa biaya berapa sih ngebentuk seperti ini? Bocoran aja. Dengerin pemirsa nih. Biaya berapa sih? Habis berapa, Bu? Habis berapa? Habis berapa? Pasti ini Berapa ya, Pak? nggak sedikit loh, Bu. Iya. Yang tadi saya dari depan gerbang balik, terus jalan-jalan sama Bapak ke belakang ini nggak sedikit biaya, Bu. Bertahap, Pak. Bertahap? Ya, kita bertahap Wow. dalam pembangunannya. Dan Luar biasa. konsep-konsepnya juga bertahap. Nah, terus satu lagi, selain memang seorang istri, Ibu kegiatannya apa nih? Profesinya apa sehari-hari ini? Sehari-hari profesi saya sebagai notaris di Subang. Wah, pemirsa, ternyata saya nggak salah pintu. Masuk ini seorang budayawan, istrinya pun notaris. Ibu notaris di Subang ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, maaf nih, Ibu namanya siapa? Mungkin tak, Raka, saya pengen ke notaris Ibu. Nah, kan belum kenal pemirsa nih. Di Haruming Channel kan belum tahu nama Ibu nih. Iya. Mungkin Ibu perkenalkan dulu nama Ibu siapa gitu. Iya, baik. Nama saya Ibu Mary Langoy. Oh, pemirsa, ternyata ini orangnya, Bu. Saya di luar itu santer banget. Ada Ibu Notaris Mary Langoy yang luar biasa, pekerja keras, pemirsa, jujur, profesional. Iya. Didampingi seorang budayawan ini. Bu, sudah berapa lama nih berdampingan dengan budayawan ini, Bu? Sudah berapa tahun, Pak? Ya, kok kalau saya lihat ini kan chemistry-nya dapat, Bu. Iya. Ibu sama budayawan ini dengan Pak ini dapat gitu kan. Ininya renyah gitu ngelihatnya, Bu. Kira-kira sudah berapa lama sih, Bu? Lama Berdampingan ini. ini. Lama sudah. Zaman Majapahit kan? Pemirsa, kita pengen tahu dong, ya kan, perjalanan romantisnya beliau berdua ini. Itu biar pemirsa juga bisa meniru, mencontoh. Bu, berapa tahun? Terus ketemunya gimana sih, Bu? Ya waktu dulu ini adik kelas saya aja. Pak, saya mau tanya nih, pertama kenal tuh pacaran gimana kan? Terus yang nembak duluan siapa? Gitu. Kalau orang seni ini, itu pacarannya ini langsung aja, Pak. To the point langsung gitu, Pak? To the point, seperti yang saya buat seperti ini. Saya to the point aja, mau jadi atau tidak, yang penting hati ini semangat. Nah, feeling tajam, wah, Masya Allah. Wah, biasa. Langsung jalan tol. Ya. Menembak aja, Pak. Ya, nembak saja, ya. Seneng atau tidak, itu. Terlalu lama nanti. Betul. Habis-habisin amunisi, Pak. Jadi begini, menurut Ibu apa sih yang wah dari Bapak ini, Bu? Melihat dari apa? Kelebihannya apa? Mungkin dari sisi mana kok bisa jatuh cinta, bisa sampai sekarang menikah gitu loh. Apa menurut Ibu nih? Yang pertama pasti ganteng. Karena laki-laki Fisiknya kok dulu, bisa. Pak, fisik. Ganteng ya, fisiknya dulu ya melihatnya. Fisik. Kemudian Bu, apa lagi? Kemudian dari segi pemikiran, ya Iya. kadang bisa memberikan solusi-solusi yang tidak pernah saya pikirkan. Seperti itu. Betul siap. Jadi sangat mendukung dengan profesi Ibu. Nah, kalau Bapak ngeliat Ibu gimana, Pak? Ya sama. Saya Ganteng juga enggak? Enggak dong. Enggak, beda. Kalau ini cantik. Oh, cantik. Oh, berarti mungkin misalnya dari kuliah Haruming dari kecantikan Ibu. bukan? Iya, kecantik dia jadi. Makanya Luar saya senang. biasa, luar Iya. biasa. Selain cantik, Pak, apa lagi dari Ibu, Pak? Yang bikin Bapak tek gitu, Iya. jatuh hati lah. Sebenarnya kalau masalah yang lainnya ya, dia kerjanya di mana atau apa, ini kita kan sudah ada konsep memang. Sudah perjalanannya, kita kuliah nanti ngambil kenotariatan sudah kelihatan.
Jadi awal itu ya cantiknya saja sudah. Cantik, pintar itu aja. Smart gitu. Iya, ya. dia pintar. Baik hati dan tidak sombong, Pak ya. Tidak sombong. Juga. Luar biasa ya. Ternyata saya kawinin, wah luar biasa. Luar biasa. Cintanya lebih dari pacaran ini saya sekarang. Ya. Pemirsa, inilah basicnya sarjana hukum, ini notaris dipertemukan oleh seni budaya seperti ini jadi ya. Muncullah Kuliah Haruming. Pemirsa, jangan kemana dulu, tetap standby di Haruming Channel bersama Pak Abi atau Pak Dedi dengan Bu Mary, seorang notaris. Permisi. Misi.